Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam kondisi sehat ya. Di video kali ini kita akan belajar tentang pengujian hipotesis. Pertama kita akan belajar terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan hipotesis. Jadi hipotesis itu pada dasarnya berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari hypo berarti lemah atau kurang atau di bawah, dan juga tesis yang berarti suatu teori, proporsi, atau pernyataan yang disajikan sebagai bukti. Nah, dari dua kata tersebut maka dapat dinyatakan bahwa hipotesis adalah pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan. Atau singkatnya, hipotesis itu dapat diartikan sebagai dugaan sementara. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan pengujian hipotesis? Jadi pengujian hipotesis ini adalah suatu prosedur yang dilakukan dengan tujuan untuk memutuskan apakah hipotesis itu diterima atau ditolak sesuai dengan populasi yang ada. Nah, itu yang dimaksud dengan pengujian hipotesis. Jenis hipotesis itu sendiri secara umum dibagi menjadi dua, yaitu hipotesis nol atau simbolnya itu biasanya dengan HO, dan hipotesis kerja atau H1 atau HA. Nah, untuk hipotesis nol itu didefinisikan sebagai hipotesis yang menerangkan tidak adanya hubungan ataupun perbedaan antara variabel independen dan juga variabel dependen. Nah, contohnya adalah tidak terdapat hubungan atau perbedaan antara umur dengan tingkat kecerdasan mahasiswa. Nah, di sini tidak terdapat hubungan atau tidak terdapat perbedaan ini merupakan implementasi dari hipotesis nol. Sedangkan untuk hipotesis alternatif itu adalah lawannya hipotesis nol, di mana hipotesis ini menerangkan adanya hubungan atau adanya perbedaan antara variabel independen dan juga variabel dependen. Contoh, terdapat hubungan atau terdapat perbedaan antara umur dengan tingkat kecerdasan mahasiswa. Nah, kedua hipotesis ini, baik hipotesis nol maupun hipotesis alternatif, adalah dugaan sementara yang dibuat oleh peneliti yang nantinya akan dilakukan pengujian hipotesis untuk menjawab kebenarannya. Untuk hipotesis ini dibagi menjadi tiga, yaitu hipotesis deskriptif, hipotesis komparatif, dan hipotesis asosiatif. Nah, untuk hipotesis deskriptif ini adalah hipotesis tentang suatu nilai variabel mandiri, tidak untuk membuat perbandingan ataupun hubungan. Nah, intinya itu untuk hipotesis deskriptif ini adalah jawaban sementara untuk rumusan masalah deskriptif. Contohnya adalah berapakah lama siklus rata-rata menstruasi. Nah, oleh karena itu kalau kita ingin membuat hipotesis deskriptif, jadinya adalah lama siklus rata-rata menstruasi adalah 28 hari. Kedua adalah hipotesis komparatif, yaitu pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Jadi di sini adalah mengkomparasi atau membandingkan satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Nah, contohnya di sini adalah kondisinya apakah ada perbedaan praktik pemberian ASI eksklusif pada ibu yang mendapat pendampingan dan tidak mendapat pendampingan. Nah, berarti di sini ada dua yang akan dikomparasikan, yaitu ibu yang mendapat pendampingan dan ibu yang tidak mendapatkan pendampingan. Lalu bagaimana hipotesis komparatifnya? Apabila kita ingin merumuskan H0, maka rumusan hipotesisnya adalah tidak terdapat perbedaan antara praktik pemberian ASI eksklusif pada ibu yang mendapat pendampingan dan tidak mendapat pendampingan. Sedangkan untuk rumusan hipotesis kerjanya adalah
terdapat perbedaan praktik pemberian ASI eksklusif pada ibu yang mendapat pendampingan dengan yang tidak mendapat pendampingan. Nah, itu adalah contoh dari hipotesis komparatif. Yang ketiga adalah hipotesis hubungan atau asosiatif. Prinsipnya sama dengan hipotesis komparatif, tetapi di sini yang dilihat itu adalah hubungan antara dua variabel atau lebih. Contohnya, apakah ada hubungan antara cakupan pemberian ASI dengan penurunan angka kematian bayi? Nah, rumusan hipotesis untuk H0 itu adalah tidak ada hubungan antara cakupan pemberian ASI dengan penurunan angka kematian bayi. Nah, sedangkan untuk rumusan hipotesis kerjanya itu berarti ada hubungan antara cakupan pemberian ASI dengan penurunan angka kematian bayi. Nah, nanti simbol dari rumusannya itu adalah seperti di slide. Selanjutnya untuk arah uji. Berdasarkan arah uji, maka hipotesis itu diformulasikan menjadi dua, yaitu uji dua arah atau two-side test atau two-tail test, dan uji satu arah one-side test atau one-tail test. Nah, untuk uji dua arah itu adalah pengujian hipotesis di mana hipotesis 0 itu berbunyi sama dengan, sedangkan hipotesis alternatif itu berbunyi tidak sama dengan. Nah, untuk pengujian dua arah ini itu bisa memiliki dua arti, bisa meningkatkan atau mengurangkan. Contohnya, ada perbedaan status gizi antara siswa laki-laki dengan siswa perempuan. Nah, di sini perbedaan status gizinya itu yang perempuan bisa lebih baik atau lebih buruk. Begitu juga dengan siswa laki-laki, apakah bisa lebih baik atau bisa lebih buruk. Nah, itu yang dinamakan dengan uji dua arah. Untuk uji satu arah atau one-side test itu adalah hipotesis yang dinyatakan dengan jelas arah hubungan atau arah perbedaan nilainya. Nah, misalnya kita ingin membuat hipotesis lebih tinggi, lebih baik, lebih rendah, lebih kecil, itu dinyatakan langsung pada uji hipotesis one tail atau satu arah. Nah, contohnya adalah berat badan lahir bayi ibu yang merokok lebih kecil dari berat badan lahir bayi ibu yang tidak merokok. Nah, di sini lebih kecil itu menunjukkan kita itu membuat hipotesis one tail atau uji satu arah. Berarti pada kasus tersebut jawaban sementaranya itu pasti berat badan lahir pada bayi yang ibu merokok itu lebih kecil dibandingkan berat badan bayi pada ibu yang tidak merokok. Nah, bagaimana ciri hipotesis yang baik? Nah, ciri-ciri hipotesis yang baik itu diantaranya adalah hipotesis itu dapat menyatakan hubungan atau perbedaan. Yang kedua, hipotesis harus sesuai dengan fakta walaupun itu jawaban sementara, tetapi jawaban sementara itu harus didasarkan pada fakta yang ada. Selain itu, hipotesis juga harus sesuai dengan ilmu yang ada. Jadi selain harus sesuai dengan fakta, juga harus sesuai dengan teori yang ada. Lalu hipotesis harus dapat diuji, kemudian hipotesis harus bersifat sederhana, dan hipotesis itu harus dapat menerangkan fakta-fakta yang ada. Bagaimana prosedur pengujian hipotesis? Nah, ini secara umum prosedurnya adalah yang pertama, kita harus menentukan formulasi hipotesis terlebih dahulu, kemudian kita harus menentukan taraf nyata atau significant of levelnya, kemudian tentukan kriteria pengujian, hitung nilai uji statistik, dan juga kesimpulan. Nah, menentukan formulasi hipotesis itu adalah kita mau menentukan hipotesisnya itu berupa apa? Apakah kita ingin menentukan hipotesis 0 atau ingin menentukan hipotesis alternatif? Nah, usahakan pada saat menentukan formulasi hipotesis itu pilih salah satu saja. Misalnya kita memilih hipotesis alternatif. Nah, itu sudah cukup.
Kemudian kita menentukan taraf nyata atau significant of level. Nah, ini sudah dipelajari pada pertemuan atau video sebelumnya. Taraf nyata atau significant of level itu dinyatakan dengan alfa adalah besarnya toleransi dalam menerima kesalahan hipotesis. Nah, biasanya itu bisa dalam bentuk prosentase 1%, 5%, 10%. Nanti kalau lupa bisa dibuka lagi ya pada video atau presentasi sebelumnya. Nah, setelah itu melakukan uji statistik. Nah, untuk uji statistik ini biasanya menggunakan program aplikasi komputer, misalnya SPSS. Nah, untuk SPSS ini nanti kita akan pelajari pada saat praktikum. Nah, selanjutnya setelah sudah dilakukan uji statistik, kita membuat kesimpulan. Nah, pembuatan kesimpulan itu merupakan keputusan akhir dalam penerimaan atau penolakan hipotesis yang kita itu sudah tetapkan. Nah, selanjutnya ini adalah tabel uji hipotesis. Jadi, ketika kita nanti ingin melakukan uji hipotesis dengan menggunakan aplikasi, itu harus memperhatikan tabel uji hipotesis ini. Untuk melakukan uji hipotesis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu adalah tentang skala pengukuran datanya. Kita harus tahu apakah data kita itu termasuk di dalam data numerik atau kategorik. Nah, selain itu, kita juga harus memperhatikan jenis hipotesanya. Apakah termasuk dalam jenis komparatif atau perbandingan, atau termasuk korelatif atau hubungan. Nah, apabila jenis hipotesisnya kita itu termasuk di dalam komparatif, maka kita juga harus memperhatikan apakah data kita itu berpasangan atau tidak berpasangan. Nah, di sini saya akan menerangkan sedikit apa sih yang dimaksud dengan data berpasangan dan tidak berpasangan. Jadi, di sini kita membuat suatu contoh. Kita akan melakukan suatu penelitian dengan kelompoknya itu ada dua, yaitu kelompok kontrol dan kelompok intervensi. Dan kelompok kontrol dan kelompok intervensi ini akan kita beri perlakuan sebanyak 2 kali, yaitu pretest dan juga posttest. Nah, data yang berpasangan atau data dikatakan berpasangan apabila dalam satu kelompok itu dilakukan 2 kali penilaian. Contohnya, kita akan melakukan penilaian pada kelompok kontrol sebanyak 2 kali, yaitu pretest dan posttest. Nah, ini adalah contoh data berpasangan. Sedangkan data tidak berpasangan itu adalah kita melakukan penilaian pada kelompok yang berbeda. Contohnya di sini kita akan menilai hasil pretest pada kelompok kontrol dan kelompok intervensi. Nah, itu adalah contoh data tidak berpasangan. Dari sini sudah jelas ya. Nah, kalau misalnya sudah mendapatkan sudah paham tentang pembagian data berpasangan atau tidak berpasangan, baru kita akan masukkan ke dalam tabel uji hipotesis. Apakah kita itu akan menggunakan uji T, kemudian uji one way, repeated ANOVA, apabila ini digunakan untuk uji parametrik. Sedangkan kalau nanti hasilnya itu tidak normal datanya, kita bisa menggunakan uji non parametriknya. Nah, itu tadi tentang pengujian hipotesis. Nah, semoga jelas. Nanti untuk lebih memperdalam materinya, kita akan melakukan praktikum pada semester selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.